Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Komunikasi Perubahan Perilaku dan Sosial menghentikan kebiasaan merokok masyarakat Indonesia oleh Kemenkes Republik Indonesia, yang beranggotakan Dila Rahma Marcella, Wega Tri Pratiwi, dan Delis Tri Ananda. A. Tahapan pradesain. Merokok adalah suatu kebiasaan yang sangat merugikan kesehatan. Kebiasaan ini terkadang sulit untuk dihentikan karena ada efek ketergantungan yang ditimbulkan oleh nikotin. Selain itu, akibat yang ditimbulkan berupa penyakit akibat rokok terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga seringkali menyebabkan kegagalan dalam upaya mencegah untuk tidak merokok atau menghentikan kebiasaan merokok. Perilaku merokok merupakan faktor risiko dari berbagai penyakit seperti asma, penyakit paru obstruksi kronis, kanker paru, diabetes, hipertensi, jantung koroner, gagal jantung, dan stroke, menurut Kemenkes tahun 2019. Kebiasaan merokok yang selama ini menyebabkan sekitar 500 juta orang yang masih hidup akan dapat meninggal karena konsumsi rokok, dan lebih dari setengah dari mereka adalah anak-anak remaja. Di Indonesia, perokok pemula adalah mereka yang masih sangat muda. Sekarang, rokok bukan hanya saja dikonsumsi oleh orang dewasa, namun remaja bahkan anak-anak sudah mulai mengenal rokok dan mencoba untuk mengkonsumsi rokok, menurut Akmal et al. Tahun 2017. 1. Analisis program. Sebagai masalah global, perilaku merokok tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi bahkan lebih tinggi di negara-negara maju, negara berkembang. Jumlah perokok di seluruh dunia adalah 1,2 miliar orang, dan 800 juta berada di negara berkembang. Peningkatan konsumsi rokok mengakibatkan beban penyakit dan kematian akibat asap yang lebih tinggi. Diperkirakan pada tahun 2030, jumlah kematian akibat asap rokok akan mencapai 100 juta jiwa dan 70% diantaranya berasal dari negara berkembang, menurut Martini et al. Tahun 2022. Menurut Global Youth Tobacco Survey tahun 2019 melaporkan bahwa Indonesia memiliki jumlah perokok remaja tertinggi di dunia. Prevalensi merokok terus terjadi peningkatan terutama pada kalangan remaja. Kondisinya cukup mengkhawatirkan karena di kalangan remaja lebih dari 53.248.000 remaja mengkonsumsi rokok setiap harinya. Prevalensi merokok pada populasi usia 10-18 tahun yaitu sebesar 9,1% dari target RPJMN sebesar 5,4% menurut Sari et al. Tahun 2022. 2. Analisis kalayak. A. Pengetahuan masyarakat terhadap masalah bahaya merokok. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang bahaya merokok adalah tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Semua pihak perlu berperan aktif dalam mengedukasi dan meningkatkan kesadaran akan dampak negatif merokok. Berhenti merokok bukanlah hal yang mudah dilakukan bagi pecandu rokok. Adiksi atau kecanduan nikotin menjadi salah satu aspek biologis dan fisiologis yang menjadi faktor kendala berhenti merokok. Nikotin menempati ranking pertama yang menyebabkan kematian, adiksi, dan tingkat kesulitan untuk tidak menggunakan lagi dibandingkan dengan 4 zat lain seperti kokain, morfin, kafein, dan alkohol. Adiksi nikotin dapat membuat seseorang kembali merokok meskipun telah mengalami berbagai penyakit. Kegiatan sosialisasi ini yang diinformasikan lebih kepada edukasi. Edukasi yang dilakukan yaitu dengan mengangkat sisi emosional, pengalaman pribadi, sehingga dapat menjadi motivasi masyarakat untuk berhenti merokok. Selain dapat diketahui manfaat berhenti merokok. B. Dukungan masyarakat terhadap kampanye berhenti merokok. Dukungan masyarakat terhadap kampanye berani berhenti merokok terlihat dari banyaknya orang yang mengikuti program berhenti merokok yang diselenggarakan oleh berbagai organisasi. Pada tahun 2023, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat bahwa lebih dari 1 juta orang mengikuti program berhenti merokok yang diselenggarakan oleh kementerian tersebut. B. Desain. Rokok adalah salah satu permasalahan nasional, bahkan telah menjadi permasalahan internasional yang telah ada sejak revolusi industri. Rokok merupakan salah satu penyumbang terbesar penyebab kematian yang sulit dicegah dalam masyarakat. Kandungan senyawa penyusun rokok yang dapat mempengaruhi pemakai adalah golongan alkaloid yang bersifat perangsang, seperti nikotin,
nikotirin, anabasin, dan miosmin. Asap rokok yang dihasilkan dari rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit yang sangat membahayakan, seperti kanker paru-paru, asma, penyakit jantung iskemik, kanker saluran pernafasan, kanker tenggorokan, insomnia, impoten, dan sebagainya. Pemerintah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membuat sebuah kampanye #BeraniBerhenti adalah kesempatan untuk meningkatkan kesadaran tentang efek bahaya dari konsumsi rokok dan paparan asap rokok, serta untuk mencegah penggunaan rokok dalam bentuk apapun. Badan Kesehatan Dunia atau WHO meluncurkan kampanye Global Commit to Quit selama setahun untuk Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2021. Commit to Quit akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat, yang kondusif untuk berhenti merokok dengan mengadvokasi kebijakan pengendalian tembakau yang kuat, meningkatkan akses ke layanan berhenti merokok, meningkatkan kesadaran akan taktik industri tembakau, dan memperdayakan perokok agar berhasil dalam upaya berhenti melalui merokok. B. Perumusan tujuan komunikasi perubahan perilaku dan sosial. Menghentikan kebiasaan merokok masyarakat Indonesia oleh Kemenkes Republik Indonesia. Tujuan global, mendukung gerakan Commit to Quit raih komitmen 100 juta perokok berhenti merokok untuk menjawab tantangan pandemi COVID-19. Tujuan nasional, raih komitmen 5 juta perokok untuk berhenti merokok dan menandatangani petisi online #BeraniBerhenti pada kurun waktu sampai dengan 31 Desember 2021 mengajak seluruh komponen masyarakat mendukung komitmen berhenti merokok. Tujuan umum 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang risiko kesehatan yang diakibatkan oleh kebiasaan merokok. 2. Mendorong perubahan perilaku merokok. Mengurangi jumlah perokok aktif di berbagai kelompok usia, terutama remaja dan dewasa muda. 3. Mempromosikan lingkungan bebas rokok. Mendorong penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di tempat-tempat umum, perkantoran, sekolah, dan lingkungan rumah tangga. Meningkatkan dukungan sosial bagi perubahan perilaku. Mengembangkan jaringan dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat untuk membantu perokok dalam proses berhenti merokok. Mengurangi iklan, promosi, dan sponsor rokok. Mengurangi paparan masyarakat, terutama anak-anak dan remaja terhadap iklan, promosi, dan sponsor rokok melalui media massa dan acara publik. C. Penetapan strategi kampanye. Penetapan strategi kampanye #BeraniBerhenti dapat dilakukan secara daring maupun luring dalam konferensi pers atau pengarahan media yang diadakan untuk memaksimalkan jangkauan pesan yang diinginkan di tingkat nasional dan daerah. Mengadakan serangkaian pertemuan, webinar, atau lokakarya secara daring maupun luring untuk berbagai kelompok. Melakukan kampanye media sosial selama 6-12 bulan untuk memperkuat pesan utama peringatan ini dan temanya. Menggunakan satu atau lebih platform media sosial. Tagar yang digunakan yaitu #BeraniBerhenti, #WorldNoTobacco Day, #WNTD, #Hari Tanpa Tembakau Sedunia, dan #HTTS. Misalnya, menggunakan hashtag tersebut dan memposting di media sosial foto atau video Anda yang ingin berhenti merokok, dan mengintegrasikan pesan untuk berhenti merokok melalui sekolah daring dalam semua acara yang memungkinkan. Ini dapat dilakukan secara terpusat melalui kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan atau Dinas Pendidikan, maupun bersama dengan lembaga atau yayasan pendidikan yang menaungi sekolah dan lembaga pendidikan lainnya, serta terdapat kampanye identifikasi dan bekerja sama dengan influencer media sosial, champion, atau tokoh berpengaruh yang mendukung pengendalian tembakau karena mereka memiliki kekuatan untuk mendapatkan lebih banyak orang untuk berhenti merokok. A. Pemilihan taktik kampanye dan rencana penerapan. Dalam pemilihan taktik kampanye #BeraniBerhenti untuk menghentikan kebiasaan merokok bagi kelompok yang berminat untuk berhenti merokok akan diarahkan untuk masuk pada laman komitmen berhenti merokok milik WHO dan diminta untuk mengisi nama dan asal negara. Data ini kemudian akan dikumpulkan sebagai data nasional dan global.
Berikut adalah laman komitmen berhenti merokok WHO. Berikut adalah langkah-langkah pengisian laman berhenti merokok WHO. Rencana monitoring dan evaluasi. Yang pertama ada tujuan. Tujuan dari rencana monitoring dan evaluasi ini adalah untuk mengukur efektivitas program pengelolaan rokok di kalangan pelajar, mengidentifikasi tantangan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan program. Yang kedua ada indikator kinerja. Indikator kinerja yang akan digunakan meliputi prevalensi merokok di kalangan pelajar, pengetahuan dan sikap pelajar terhadap bahaya merokok, partisipasi pelajar dalam kegiatan pencegahan merokok, ketersediaan dan aksesibilitas rokok di sekitar sekolah. Yang ketiga ada metodologi. Metodologi yang digunakan dalam monitoring dan evaluasi ini meliputi survei kuesioner dilakukan kepada pelajar untuk mengukur prevalensi merokok, pengetahuan dan sikap terhadap rokok. Wawancara mendalam dilakukan kepada guru, orang tua, dan petugas kesehatan untuk mendapatkan perspektif tentang efektivitas program. Observasi langsung, memantau kegiatan pencegahan rokok di sekolah dan di sekitar lingkungan sekolah. Analisis data sekunder, menggunakan data diri instansi terkait, misalnya Dinas Kesehatan dan Pendidikan, tentang program pencegahan merokok yang telah dilakukan. Yang keempat ada jadwal monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan dalam beberapa tahap. Persiapannya 1-2 bulan, penyusunan instrumen survei dan wawancara, pelatihan tim monitoring dan evaluasi, pelaksanaan monitoringnya 3-4 bulan, pengumpulan data melalui survei, wawancara, dan observasi, analisis data 5 bulan, pengolahan dan analisis data yang telah dikumpulkan, pelaporan dan rekomendasi selama 6 bulan, penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi, penyusunan rekomendasi perbaikan program. Yang kelima ada pelaksana. Pelaksana monitoring dan evaluasi melibatkan tim monitoring dan evaluasi, terdiri dari perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, guru, dan LSM yang bergerak di bidang kesehatan. Koordinator lapangan, bertugas mengkoordinasikan kegiatan di lapangan dan memastikan pengumpulan data berjalan lancar. Yang keenam ada sumber daya. Sumber daya yang dibutuhkan meliputi anggaran untuk biaya pelatihan, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan. Sumber daya manusia, tim yang terlatih untuk melakukan survei, wawancara, dan analisis data. Peralatan, alat tulis, perangkat lunak untuk analisis data, dan perangkat komunikasi. Yang ketujuh ada pelaporan dan tindak lanjut. Laporan interim disusun setelah tahap pengumpulan data awal untuk mengetahui progres dan isu yang muncul. Laporan akhir disusun setelah semua data dianalisis berisi temuan utama, kesimpulan, dan rekomendasi. Tindak lanjut, berdasarkan rekomendasi, program pencegahan rokok akan disesuaikan dan diimplementasikan kembali dengan perbaikan yang diperlukan. Yang kedelapan ada keterlibatan pemangku kepentingan, sekolah, kepala sekolah dan guru sebagai fasilitator program di sekolah, orang tua, memberikan dukungan dan pengawasan terhadap perilaku anak di rumah, instansi pemerintah, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan sebagai penyedia kebijakan dan pendanaan, LSM dan komunitas sebagai mitra dalam pelaksanaan dan advokasi program. Dengan rencana monitoring dan evaluasi ini, diharapkan program pengelolaan rokok di kalangan pelajar dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai komunikasi perubahan perilaku dan sosial menghentikan kebiasaan merokok masyarakat Indonesia oleh Kemenkes Republik Indonesia. Terima kasih.